Lanjut belajar Power Apps. Kali ini kita akan belajar mengenai bagaimana kita bisa men-tracking satu isu atau suatu informasi menggunakan Power Apps model driven dan tanpa coding sama sekali. Sebelum itu, jangan lupa ada subscribe channel ini untuk Anda bisa mendapatkan notifikasi ketika ada video-video baru dari channel ini. Udah? Oke. Di video-video sebelumnya, kita pernah membahas mengenai bagaimana kita bisa membuat aplikasi menggunakan Power Apps Canvas, yang mana secara license dia udah include ya di Microsoft 365. Power Apps Canvas ini sering juga disebut sebagai low code development. Nah, di sini ada yang lebih canggih lagi, yaitu no code development. Artinya apa? Kita bisa mendevelop informasi tanpa kita coding sama sekali, ya. Nah, dan study case yang akan kita buat kali ini adalah bagaimana kita misalkan ada satu isu dan isu ini perlu dilakukan investigasi, perlu dilakukan follow up, kemudian perlu dilakukan penandaan bahwa dia sudah selesai, ya. Jadi kita bisa tahu isunya detailnya apa, kemudian dia sudah berada di fase mana, sehingga kita bisa men-tracking masing-masing isu itu sudah berada di fase mana. Nah, gimana caranya? Yuk kita coba. Kita mulai dengan kita akses Microsoft 365 Home, ya, bisa diketikkan microsoft365.com. Nah, di sini saya akan menggunakan akun superadmin, tapi pada prakteknya Anda bisa menggunakan akun yang less privilege dan superadmin ini. Untuk mengakses Power Apps, kita ketik di sini di search, ini adalah Power Apps. Nah, udah muncul Power Apps. Nah, Anda juga bisa lakukan dengan cara ketikan make.powerapps.com. Dia akan mengakses halaman awal dari Power Apps ini. Ya. Nah, dan sekarang kita mulai dengan kita melihat license apa yang kita punya. Caranya adalah kita ke logo gear di sini, kemudian kita lihat plan. Nah, di sini kita memiliki dua license. Yang pertama adalah Power Apps for Office 365, ya. Ini adalah license yang include dari Microsoft 365 kita, dan atas adalah Power Apps for Dynamics 365. Nah, ini adalah license yang sifatnya premium. Berbeda dengan Power Apps for Office 365 yang hanya memiliki capability untuk membuat Power Apps yang Canvas, ya. Power Apps for Dynamics 365 ini adalah license yang sifatnya premium dan memiliki capability untuk membangun Power Apps yang model driven, ya. Bentuknya seperti apa? Kita akan lakukan sepanjang latihan ini. Dari sini kita akses admin center dari Power Apps. Caranya adalah kita klik logo gear ini, kita klik admin center. Ini adalah admin center dari Power Platform, yang mana selain kita bisa gunakan untuk Power Apps, kita bisa gunakan juga untuk Power Automate, gitu ya. Nah, dari sini kita klik Environment. Nah, kita lihat di sini ada dua environment, yaitu adalah environment CRM 94 sekian dan Contoso. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini CRM 94 sekian ini, nah, ini adalah environment sifatnya memiliki capability untuk data first. Oke. Nah, sedangkan kalau kita ke default, nah, di sini adalah environment yang tidak memiliki capability data first. Untuk mengenable-nya kita add data first. Oke. Kemudian kita language-nya kita biarkan pakai United States, ya. Currency-nya kita pakai jangan SGD, kita pakai USD. Oke. Kenapa kita pakai USD? Ada kalanya kita perlukan ada semacam kayak konvensi dari currency yang kita gunakan ke currency foreign currency, gitu ya. Nah, dia sekarang masih mode preparing, kita tunggu sampai dia selesai. Nah, data first kita udah jadi. Selanjutnya kita mengakses ke Power Apps Home, ya, dan kita akses di sini adalah tabel. Ini adalah tabel-tabel yang secara default dibuat oleh data first. Ada beberapa tabel yang lumayan penting atau sangat berguna untuk kita utilisasi, yaitu adalah account, yang mana kita bisa gunakan ini untuk menyimpan misalkan data customer or data account kita dan lain sebagainya. Kemudian adalah kontak, yang mana kita bisa gunakan untuk menyimpan kontak person, ya, nomor telepon, kemudian dia adalah alamat email, ya, dan lain sebagainya. Yang mana relationship-nya adalah satu account bisa memiliki multiple contact.
di aplikasi yang ingin kita buat itu adalah aplikasi yang sifatnya issue tracker. Dia akan menyimpan isu-isu yang terjadi di customer beserta follow up apa saja yang akan dilakukan. Kemudian juga tahap apa saja yang sudah berjalan pada isu tersebut. Nah, caranya adalah kita buat tabel baru, yaitu new table. Kita buat dia adalah add column and data. Di aplikasi model driven yang akan kita buat, aplikasi ini akan melakukan men-tracking isu-isu yang terjadi pada customer-customer kita. Ya, dan isu ini sifatnya kita bisa tahu dia berada di fase mana saja. Apakah masih tahap drafting, kemudian sifatnya investigate, kemudian follow up, kemudian juga sudah selesai. Hal yang pertama kita harus lakukan adalah kita membuat tabel yang akan menyimpan data isu tersebut. Oke, caranya adalah kita buat new table. Oke, nah Anda bisa menggunakan cara yang agak mudah yaitu add column and data. Tapi saya akan menggunakan cara yang agak tradisional yaitu adalah set advanced property. Kita kasih di sini namanya adalah issue aja ya. Jadi issue di customer. Oke, kita enable attachment di sini. Selanjutnya adalah kita set primary column yang menjadi penomoran dari isu ini. Kita klik di sini primary column. Misalkan sini adalah issue number. Oke, kita save. Oke, kita akan langsung ke halaman dari tabel ini. Selanjutnya adalah kita lihat di sini ada beberapa bagian yang perlu kita pelajari. Yang pertama adalah skema. Dia menyimpan mengenai kolom, kemudian relationship antar tabelnya, kemudian key dari skema kita. Selanjutnya adalah form dan view. Ini dua hal yang paling sering akan kita utak-atik ya. Nah, kemudian adalah chart dan dashboard. Dan terakhir adalah rules and comment ya. Oke, kita mulai dari kita lihat ada kolom apa saja yang kita buat dan otomatis dibuat oleh Dataverse. Yang tadi kita buat adalah issue number. Oke. Nah, dia tipenya adalah single line of text yang sifatnya kita bisa entry ya. Tapi sekarang saya nggak mau single line of text. Saya mau dia kayak issue 001, issue 002 gitu ya. Caranya adalah gimana? Saya ubah di sini ke auto number ya. Jadi dia tidak perlu di entry. Dia akan melakukan auto increment numbernya sehingga ini jadi nomor tracking dari isu kita masing-masing isunya ya. Oke. Di sini kita pakai prefixnya adalah isu. Nah, isu kita pakai digitnya 4 dan kita mulai di angka 1000 ya. Oke. Di sini saya save. Nah, selanjutnya kita buat satu kolom baru. Itu adalah title. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan mengenai data tipe apa yang bisa kita simpan. Yang pertama adalah teks. Oke, teks ini sendiri ada semacam kayak validasi ataupun format yang kita bisa utilisasi. Plain text kalau dia berbentuknya text box biasa ya. Text area kalau kita mau multiple line of text. Oke. Rich area, rich text kalau misalkan kita pengen dia bisa terformat gitu ya. Email kalau misalkan kita ingin ada semacam kayak validasi teks yang akan di-entry ini adalah menggunakan format email dan seterusnya. Lumayan self-explanatory ya. Oke, saya akan menggunakan tipe data text. Oke, dan kita buat ini adalah sifatnya required. Oke, save. Selanjutnya kita masukkan adalah deskripsi dari isu. Kita masukkan sini adalah description. Oke, kemudian kita tipenya adalah text, tapi kita cari sini adalah multi line of text yang sifatnya rich text ya. Kemudian kita buatnya jadi business recommended. Kemudian kita masuk ke advanced option. Nah, ini hal yang penting untuk Anda mengetahui berapa karakter yang akan kita limit bisa masukkan. Di sini limit karakter adalah 2000 ya. Saya perlu increment jadi 4000. Oke. Kemudian kita save. Oke, kita udah masukin 3 field, cukup 3 itu dulu. Selanjutnya adalah kita buat formnya.
kita balik ke tabel, di sini tabel issue, di sini kita ke form. Nah, di sini ada beberapa form yang udah otomatis terbuat di sini ya. Nah, kita akan gunakan form utamanya, yaitu adalah yang tipenya main. Di sini adalah information. Nah, ini adalah form yang otomatis terbuat bersamaan dengan kita membuat tabel atau entity dari Dataverse ini kita ya. Nah, ini dia formnya. Di sini saya akan bisa geser dulu ownernya ke pojok kanan atas, karena untuk bisa semacam kayak memberi tagging lah, ini punya siapa gitu ya. Kemudian kita masukkan sini adalah title. Nah, kemudian kita masukkan description ya. Nah, dia multiline ya. Oke, dari sini kita save and publish. Saat ini kita sudah selesai untuk menyimpan data isu yang akan kita tracking. Tapi kita kan juga perlu menyimpan bahwa kapan dia isu ini masuk, kapan dia dilakukan investigasi, kapan dilakukan follow up atau penyelesaian, dan kapan isu ini dianggap selesai ya. Nah, kita perlu ketiga data ini ya. Tipenya apa? Kita pakai tipenya date aja lah ya. Nah, tadi kita semestinya perlu menambahkan kolomnya di tempat yang tadi ya, di kolom list. Selain di kolom list tadi, kita juga bisa menambahkan field-field yang kita butuhkan pada tampilan editor ini. Caranya adalah kita create new table column. Nah, sini misalkan kita kasih issue date gitu ya. Kita pakai tipenya adalah date and time, tapi kita pakai date only. Oke. Save. Sini kita taruh issue date. Nah, kalau nggak muncul kayak gini ya, Anda save dulu. Kemudian Anda refresh gitu ya. Well, kadang ada agak-agak gini ya. Ya. Nah, selanjutnya kita perlu nyimpan tadi tanggal dia dilakukan investigasi, tanggal dia dilakukan follow up, dan tanggal dia selesai. Nah, kita buat 3 kolom baru tersebut. Investigation date. Oke. Tipenya sama, date only. Kemudian follow up date only. Kemudian kapan tanggal dia selesai, complete date. Tipenya adalah date only. Oh iya, ada satu kelupaan. Kita perlu mengasosiatkan juga isu ini terhadap satu customer. Dalam hal ini account ya. Nah, kita buat new table column yang mana dia sifatnya mengasosiat terhadap tabel yang lain. Ini adalah customer. Oke. Nah, kemudian kita pilih tipenya adalah lookup ke customer. Oke. Nah, di sini kita business recommended, kemudian kita save. Oke. Nah, selanjutnya adalah kita asosiatkan customer-nya siapa di sini ya. Kemudian kita buat satu panel sendiri atau section sendiri di bawah. Itu mengenai kita nggak usah kasih label ya. Nah, sini adalah mengenai pertama adalah investigation date, kemudian follow up date, dan complete date. Oke, seperti tadi kalau nggak muncul kita save aja, tapi kita karena udah semua udah masuk kita pakai save and publish ya. Oke, nah dari sini kita bisa back. Selanjutnya kita membuat alur
di fase mana sebuah isu itu berada. Apakah dia masih di tahap drafting, apakah dia di tahap investigasi, di tahap follow up, atau sudah tahap complete. Caranya adalah dari halaman Power Apps Home, kita ke Solution, kemudian kita ke Default Solution. Nah, dari sini kita pilih New, kemudian kita pilih Automation, Proses, kemudian Business Process Flow. Kita misalkan sini sebut sebagai Issue Tracking Flow. Oke. Nah, tabel yang akan kita gunakan adalah tadi tabel issue. Oke. Nah, kita akan membagi isu ini menjadi 4 fase ya. Yang pertama adalah fase drafting atau draft lah ya. Nah, jangan lupa klik apply untuk jadi berubah jadi draft. Kemudian kita kasih sini fieldnya yang perlu diisi. Yang pertama adalah kita perlu mengisi siapa customernya. Oke. Kemudian kita perlu isi lagi add data step. Di sini adalah issue date. Oke. Issue date. Oke, kita buat ini sebagai required. Walaupun dia di issue date sendiri bukan required ya. Apply. Nah, selanjutnya kita tambahkan fase selanjutnya. Itu adalah add stage di kanan. Ini adalah investigation. Oke. Nah, kita masukkan sini investigation date ya, tanggal investigasi. Kemudian kita tambahkan step selanjutnya. Add stage di sini adalah follow up. Apply. Kemudian data step sini kita masukkan adalah follow up date. Oke, kita set dia sebagai required ya. Sama juga di investigation kita set sebagai required. Terakhir kita add stage baru. Itu adalah complete. Oke, data stepnya kita set adalah complete date. Kita set required juga. Nah, setelah itu kita save. Lalu kita aktivasi. Activate. Oke, sudah selesai. Kita balik ke Power Apps Solution ya. Tadi kita sudah selesai membuat tabel issue tracker ya atau issue list, kemudian udah terdibuatkan tabel account atau customer. Nah, selanjutnya juga kita sudah buat mengenai fase-fase dari issue tracking. Selanjutnya adalah kita membuat aplikasinya yang mana dia merekatkan ketiga item ini ya. Caranya adalah kita ke apps, kemudian kita buat new app, tipe adalah model driven. Oke, kita kasih nama issue tracker. Dari halaman ini awal ini kita add new. Oke, ambil sesuatu dari data first table kita. Dalam hal ini adalah kita next dulu, kita ambil dua. Pertama adalah si issue. Nah, ini issue list ya. Dan karena kita mengasosiasikan dia dengan account, kita masukkan account. Add. Nah, kita udah punya dua page dan kita perlu tambahkan juga automation atau business process flow yang tadi kita buat. Di sini adalah automation. Nah ini dia issue tracking flow. Oh, udah otomatis ter-add ya. Oke. Kalau sudah selesai sini kita publish. Oke, sudah selesai. Selanjutnya adalah kita back dulu. Untuk kita bisa mengakses aplikasinya, kita klik
di issue tracker ini atau kita bisa klik play gitu ya. Nah, data masih kosong. Misalkan kita masukkan account dulu. Di sini adalah accountnya PT Angin Ribut. Nah, Anda bisa menyimpan nomor telepon, website, alamat dan lain sebagainya. Tapi saya satu aja gitu ya. Nah, selanjutnya kita coba untuk fungsional tadi menyimpan issue. Oke, di sini ada issue list. Kita buat new. Nah, misalkan issue number nggak usah kita isi. Misalkan mengenai accident pada area kerja. Oke, customernya siapa? Nah, kita bisa asosiatkan dia dengan PT Angin Ribut. Jadi ada accident pada area kerja dari PT Angin Ribut. Issue date-nya adalah misalkan tanggal 1 gitu ya. Description ada accident. Anda bisa tuliskan sini ya. Kita save. Oke. Kita masukkan issue numbernya adalah 1, 2, 3. Oke. Kita save and close. Kita ganti misalkan kasih nama issue 001 gitu ya. Kita save. Nah, di sini kita bisa men-tracking. Oh, isu ini sudah selesai, kita masukin datanya. Berarti dia sudah berada di stage selanjutnya. Itu adalah kita bisa ke next stage, investigation. Nah, ditanya dia jalan tuh ke area accident. Kemudian dia lakukan investigasi, bla 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 bla, selesai. Laporan ini sudah selesai. Ini selesai kapan? Dia selesai di tanggal 5. Oke, artinya apa? Ini sudah selesai. Bisa move ke stage selanjutnya. Oke. Kalau saya belum selesai, mau stage selanjutnya bisa nggak? Nggak bisa. Mesti diselesaikan dulu stage ini. Artinya apa? Kita perlu mengerjakan pekerjaan fase ini. Nah, selanjutnya ceritanya dia lakukan follow up terhadap accident ini. Dia lanjutkan bla 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 bla. Oh, udah selesai. Lapor di kapan selesainya? Selesainya adalah tanggal 11. Next stage. Nah, kemudian terjadi approval. Sudah selesai nih. Dia udah selesai. Nah, masuk sini, tanggal 12 juga. Dia bisa klik finish. Nah, dari sini kita bisa melihat bagaimana satu pekerjaan bisa kita bagi beberapa fase. Jadi kita bisa tahu pekerjaan ini atau item ini ya, dia udah berada di fase mana dan sudah berapa lama di sini di satu fase ini dia berada. Oke, itu tadi bagaimana kita bisa men-tracking satu informasi atau sebuah isu ya ke dalam Dataverse, dan kita bisa men-trackingnya menggunakan business process flow di model driven pada Power Apps. Sebagai catatan, untuk Anda bisa membuat atau user bisa mengakses Power Apps model driven, masing-masing usernya itu membutuhkan license Power Apps Premium atau Power Apps per app. Untuk sekarang itu dulu.